Shalom. Kembali lagi di sini bersama saya, Pastor Samuel Lasaria Rapa dalam program kesayangan kita, program Rema, di mana kita membahas firman Allah dari Kejadian sampai Kitab Wahyu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi Rema kita hari ini? Itu di dalam Yosua pasal yang ke-15. Namun sebelumnya kita berdoa sejenak. Terima kasih Bapa, sumber kehidupan yang memberikan Roh Kudus. Adalah roh hikmat dan wahyu bagi kami juga, yang membawa kami mengenal Engkau dengan baik dan benar. Terima kasih Roh Kudus, Allah yang hidup, yang selalu menyertai hidup kami, membawa pengenalan kami sepenuhnya kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus berbicara melalui firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam pasal sebelumnya kita sudah membahas tentang Kaleb yang meminta bagian atau jatahnya saudara-saudara di tanah perjanjian itu. Dan dia tidak meminta saudara-saudara tempat yang mudah untuk dijangkau atau direbut, karena dia masih harus berperang. Tetapi saudara-saudara, dia meminta yang paling sulit, namun itu adalah tanah yang baik. Dan tempat yang bukan datar, tetapi tinggi di pegunungan. Kaleb meminta Hebron, saudara-saudara. Dan di sana saudara-saudara dikatakan bukanlah tempat yang mudah untuk direbut. Karena disitulah tempat di mana bangsa atau orang-orang yang tinggi besar seperti yang kemudian dihadapi oleh Daud, saudara-saudara, yaitu bangsa Enak. Orang-orang raksasa yang tinggi dan besarnya melebihi orang-orang lain pada masa itu. Nah, di sini kita membaca ayat yang pasal ke-15 mulai ayat 13 berkata, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Nah, lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi rahasia daripada Kaleb, saudara-saudara, yang saya katakan kakek tua sang penakluk? Seorang kakek yang adalah penakluk. Tidak mudah tentunya saudara di dalam umur 85 untuk berperang. Tetapi ada hal yang luar biasa saudara-saudara yang kita sudah bahas bersama di dalam pasal yang ke-14 kemarin saudara-saudara. Yaitu bahwa Kaleb fokus dengan janji Allah. Dia fokus dengan firman Allah. Sehingga ketika dia pulang mengintai 10 pemimpin yang lain dari suku-suku yang lain itu menyampaikan kabar yang buruk, Kaleb dan Yosua menyampaikan saudara-saudara kabar sesuai dengan iman percaya mereka kepada janji Allah. Mereka tidak berubah. Dia tetap memandang kepada Allah, tetap memandang kepada janji itu. Dan itu yang membuat kemudian Kaleb berkata, saudara, ketika dia meminta kepada Yosua akan bagian jatahnya itu, saudara, dia berkata kepada Yosua supaya bagian itu diberikan kepadanya. Dan dia berkata, pada waktu ini aku masih sama kuat pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu.
Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Karena pekerjaan Allah yang dahsyat, saudara-saudara, yang dinyatakan oleh Kaleb. Apa yang menjadi kunci di dalam diri Kaleb untuk membuat dia menjadi seorang penakluk, saudara-saudara? Satu, dia fokus kepada janji itu. Bahwa Allah kalau berjanji tidak mungkin Allah berbohong. Dan Allah berjanji bahwa dia sudah memberi. Dan dia terima itu, saudara, dalam iman. Bahwa dia telah menerima tanah itu. Sehingga dia tidak pernah takut dan tidak pernah ragu. Walaupun secara fisik, secara umur, dia sudah secara fisik kelihatan dari umur, saudara, tentunya itu sudah tidak memungkinkan untuk berperang. Tetapi ucapan daripada Kaleb mengubah segalanya. Dia berkata, sama seperti ketika janji itu diberikan kepadaku oleh Tuhan melalui Musa, kekuatanku pada waktu itu, kegembiraanku waktu itu menerima janji itu, kekuatanku, sukacitaku, imanku, keyakinan, kepercayaanku tidak berubah. Dan kekuatanku untuk mendapatkan, untuk merebut itu saat ini sama seperti 45 tahun yang lalu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Di sini kita belajar hal-hal yang membuat kita, saudara-saudara, bisa mencapai apa yang kita rindukan dan yang kita minta di dalam Tuhan, saudara. Kita harapkan masa depan yang kita gambarkan dalam hidup ini, saudara. Yang pertama, saudara, adalah kita harus fokus kepada visi yang Tuhan telah taruh di dalam hidup kita. Seringkali, saudara-saudara, yang menjadi persoalan adalah orang tidak fokus ketika ada masalah-masalah kehidupan yang membuat dia, saudara-saudara, untuk mengalihkan perhatiannya daripada visinya yang akan dia kejar, dia capai di depan. Maka, saudara-saudara, dia menjadi lemah dan merasa bahwa dia tidak bisa mencapai visi itu. Tetapi, saudara-saudara, Kaleb fokus. Dia tidak berubah. Dia menguatkan hatinya terus mengikuti Tuhan. Dan itu nyata dalam perkataannya. Hal yang berikut, saudara-saudara, adalah perkataan. Kalau saudara ingin mencapai visimu, kalau saudara ingin, saudara-saudara, berubah hidupmu, mulai hari ini ubah ucapanmu. Yang terjadi seringkali, saudara-saudara, selalu kita berkata, mana mungkin. Apa iya saya orang seperti ini bisa mencapainya? Pendidikanku kan tidak memungkinkan untuk mencapai itu. Apa sih, saya cuma lulusan SMP, saya cuma lulusan SMA, saya kan tidak kuliah, atau saya gagal di tengah jalan dalam kuliah. Saya ini orang yang berhenti kuliah. Apalah tempat sekolah saya, kuliah saya, ya itu universitas yang ecek-ecek. Saudara-saudara, kita meremehkan semua. Kita mulai mengucapkan kata-kata yang membuat seluruh diri kita ini dan alam semesta di sekeliling kita menangkap, saudara-saudara, bahwa kita tidak bisa mencapainya, bahwa kita lemah, bahwa kita orang yang tidak punya kemampuan, kekuatan untuk mencapai. Tetapi tidak dengan Kaleb. Dia berkata, sama seperti pada waktu saya terima janji itu, kekuatanku tidak berubah hari ini untuk keluar dan masuk, berperang, dan merebut tanah itu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, seringkali kita tidak sadar bahwa perkataan kita, saudara-saudara, adalah doa kita. Perkataan kita memiliki kuasa mengubah segala-galanya dalam hidup ini. Banyak orang ingin kaya tapi mentalnya selalu miskin. Perkataannya selalu berkata, kita orang susah. Kita kan orang beginilah. Kita selalu merendah kelihatannya, saudara-saudara.
Tetapi saudara, itu adalah keangkuhan yang sesungguhnya sedang menghancurkan hidupmu. Karena engkau sedang melawan, saudara-saudara, kebenaran Allah yang telah mengangkat hidupmu, membeli engkau lunas dari dosa dan kelemahanmu. Engkau sedang melawan kebenaran Allah yang telah membayar lunas hidupmu, membuat engkau berharga, mulia, sangat dikasihi oleh Allah. Kita membuat terbalik-balik dengan bahasa yang kelihatan, kedengaran rohani. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, kalau saudara mau berubah hidupmu, mulai hari ini ubah perkataanmu. Ubah pola pikirmu. Alkitab berkata, saudara, dalam Roma pasal yang 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bertobat, saudara-saudara. Metanoia. Itulah bertobat. Kita mengubah cara berpikir kita. Dari yang berdosa, dengan segala akibat dosa, menjadi orang yang ditebus dari sana, dengan harga yang lunas dibayar, masuk dalam sebuah kemuliaan yang baru. Masuk di dalam sebuah pola pikir kerajaan, saudara. Apa yang ada dalam pola pikir kerajaan? Kerajaan, saudara, tentunya segala sesuatu kemewahannya, segala sesuatu kegagahannya, keperkasaannya, itu yang dibangun. Tidak ada kerajaan yang dibangun lalu berkata, bahwa ya kita ini kerajaan yang lemah. Kita ini adalah kerajaan yang miskin. Kita ini kerajaan yang tidak punya apa-apa. Kita ini adalah kerajaan yang ya sederhana begini saja. Kita adalah kerajaan yang, aduh, janganlah perang-perang. Gak ada, saudara-saudara. Kerajaan dibangun, saudara-saudara, dan kerajaan memiliki raja yang selalu berharap memiliki kekuatan yang terbaik dari kerajaan-kerajaan yang lain, memiliki kekayaan yang terhebat dari kerajaan-kerajaan yang lain. Dan Injil yang kita punya adalah Injil kerajaan. Dia bermental kerajaan. Dia berpikir kerajaan. Hidup saudara sudah dibayar lunas. Ayo, mulai hari ini ubah perkataan. Maka engkau akan melihat hidupmu berubah. Ubah pikiranmu, saudara. Fokus kepada kebenaran, kepada janji, kepada apa yang Tuhan telah kerjakan di kayu salib bagi hidupmu, membeli lunas, dibayar hidupmu, ditebus dari segala dosa dan akibat dari dosa dalam hidup itu. Segala negatif pikirannya, perasaannya, saudara, tuduhan-tuduhan dosa itu sudah dibayar lunas, selesai oleh Yesus. Jangan mau diperhamba olehnya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ayo bangkit dalam satu hidup yang baru. Bahwa engkau adalah orang seperti Kaleb, penakluk. Engkau punya pikiran visi yang besar dari Allah. Dan engkau telah mencapai visi-visi itu dalam setiap langkahmu. Maka persoalan apapun yang datang, saudara, tidak mudah runtuh. Karena pikiranmu tertuju kepada panggilanmu atau visimu dalam hidup ini. Dan energimu, saudara-saudara, yang kau arahkan ke sana. Apapun kata orang di sekelilingmu, istilah anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu tidak akan meruntuhkan engkau. Tetapi justru itu akan membuat engkau semakin teguh hatimu di dalam panggilanmu, visi-visimu itu. Dan semakin engkau tahu bahwa engkau telah menerima semua visi-visimu itu. Dan itu akan menjadi betul-betul kenyataan dalam hidupmu. Itulah yang kita bahas kemarin dalam pasal yang ke-14. Percayalah kamu sudah menerimanya. Ketika kamu meminta, kata Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang 24. Kalau kamu meminta, percayalah kamu sudah mendapatkan. Pikiranmu harus berada. Engkau harus berada di sana bahwa engkau telah menerima, engkau sedang mengerjakan, engkau sedang menikmati itu semua. Itulah pikiran yang diubah. Itulah pikiran, itulah bertobat, saudara. Keluar dari cara pikir yang lama.
yang seolah-olah rohani, tetapi sebenarnya itu cara penipuan daripada pikiran dan si jahat terhadap kita. Si jahat selalu menggunakan pikiran saudara, pikiran manusia, dia belokkan. Dan bahkan dia berikan kata-kata yang seolah-olah rohani. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita mau berubah. Kita ubah pola pikir kita. Kita orang yang sudah ditebus dari dosa. Dari segala efek dosa, dari segala akibat dosa, efek samping dosa, kekuatan dosa, semua kita sudah ditebus, dibeli lunas dari sana. Dosa tidak berkuasa lagi atas hidup saudara dan saya. Apa yang berkuasa sekarang? Kebenaran Allah tentang pengampunan, tentang kasih, tentang anugerah yang telah Tuhan curahkan seluruhnya. Dan saudara, kalau itu ada dalam pikiranmu, ada dalam dirimu, dan engkau jalan dalam kebenaran itu, maka saudara-saudara yang saya kasihi, dunia spiritual, karena ada dunia di sekeliling kita yang tak kelihatan, yang sebenarnya itu adalah dunia yang sesungguhnya nantinya, saudara-saudara. Dan itu menangkapnya. Apa yang kita tuai di dalam dunia kita ini, itu dimenangkan dulu di dalam dunia spiritual. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ubah sikap-sikap pikiran kita. Jangan mudah untuk berkata-kata yang negatif tentang orang. Jangan mudah pikiran kita curiga tentang orang. Jangan mudah saudara perkataan kita keluar saudara-saudara hal-hal yang negatif. Tetapi saudara, ketika engkau membangun pikiranmu dalam kebenaran firman Allah, dalam kasih, dalam pengampunan, dalam kebenaran, di dalam pandangan-pandangan ilahi tentang masa depanmu yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik, kau fokus ke sana saudara-saudara, maka perkataanmu pun yang akan keluar adalah hal-hal yang membawa engkau ke sana. Hal-hal yang membangun, hal-hal saudara-saudara yang tidak mudah merendahkan orang lain. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini terus mulai membuka pikiran-pikiran dan wawasan-wawasan kita untuk kita masuk ke dalam berkat-berkat ilahi yang jauh lebih besar untuk kita terima, kita nikmati dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah saudara saya katakan saudara adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Dari segala efek dan akibat-akibat dosa. Kau sudah merdeka dari sana. Engkau bukan lagi berada di dalam perbudakan dosa. Tetapi saudara adalah budak kebenaran Allah. Yaitu kasihnya dan kebenarannya, anugerahnya, cinta kasihnya, pengampunannya, berkatnya, harga hidupmu yang begitu mahal. Begitu mulianya hidupmu. Allah memuliakan engkau. Begitu disayangi, dikasihi engkau. Jangan rendahkan apa yang Tuhan telah angkat tinggi-tinggi. Dan dia berkata, kalau dia sudah mengangkat engkau, kau tidak turun lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama terus mengubah cara berpikir kita di dalam Tuhan, perkataan kita, dan juga dalam tindakan hidup kita. Biar Tuhan dimuliakan dan kita menikmati Tuhan dan segala apa yang ada padanya di hidup kita ini. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Anugerah-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu yang Kau limpahkan Tuhan. Terima kasih. Biarlah pikiran, hati, perbuatan, dan perkataan kami hari ini berubah. Maka kami tahu seluruh hidup kami ke depan berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya Pastor Samuel Asaria Rapa menyampaikan salam restorasi.